Kalian masih inget gak dengan brand yang satu ini? Ya, ini adalah Alien Workshop, sebuah brand yang celana mambonya pernah menginvasi Indonesia di era 90-an. Menariknya, meskipun di Indonesia brand ini lebih dikenal karena celana mambonya, ternyata Alien Workshop adalah brand skate yang sangat legend. Alien Workshop adalah brand yang menemukan bakat-bakat para skaters legend seperti Jason Deal dari FA hingga Rob Dyrdek. Selain itu, brand yang memiliki DNA konspirasi yang sangat kental ini mempunyai banyak cerita yang sangat menarik, seperti saat mereka mengacukan Madonna di era 90-an. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya dan bagaimana kabar mereka sekarang? Untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita bahas. Inilah sejarah Alien Workshop. Ini adalah era 80-an. Saat itu internet belum semasif sekarang. Topik-topik unpopuler seperti teori konspirasi masih sangat seru untuk didiskusikan. Diskusi tentang teori konspirasi inilah yang menyatukan 3 orang teman sepekerjaan, yaitu Michael, Chris Carter, dan Neil Blender. Saat itu, mereka bertiga sedang bekerja untuk sebuah perusahaan skateboard bernama GNS Skateboard. Michael bekerja sebagai art director, Chris Carter bekerja sebagai team manager, dan Neil Blender adalah rider andalan GNS Skateboard. Suatu waktu, mereka bertiga ditugaskan untuk melakukan tur oleh GNS. Di perjalanan, ketiga orang ini tidak pernah berhenti mendiskusikan teori-teori konspirasi yang mereka ketahui, mulai dari isu alien, hingga akhirnya ngelantur ke wacana untuk membuat brand skateboard mereka sendiri. Ide ini muncul dari keidealisan Mike Hill, yang saat itu udah capek ngikutin budaya latah tren, di mana brand-brand skate saat itu selalu mengkopi apa yang dilakukan oleh brand lainnya yang sukses. Ia ingin mengembalikan masa-masa di mana semua brand skate memiliki nyawa atau ciri khasnya masing-masing, seperti Santa Cruz dengan DNA punknya, atau GNS yang terkenal akan produk elegan yang clean dan stylish. Dan menurutnya, Neil Blender memiliki ciri khas artwork yang bisa berpotensi menjadi nyawa dari sebuah brand. Neil memiliki ciri khas artwork free from scribblings, yang saat itu masih sangat jarang. Tak disangka, obrolan lantur ini akhirnya benar-benar menjadi sesuatu yang serius. Mereka mengadakan pertemuan keduanya yang dilakukan di Denny's untuk membahas apa saja yang harus disiapkan untuk memulai bisnis brand skateboard barunya ini. Pertemuan ini menghasilkan beberapa keputusan. Pertama, mereka sepakat untuk menamai brand barunya ini dengan nama Alien Workshop. Nama ini terinspirasi dari kata-kata seorang temannya yang sangat mendalami teori konspirasi, yaitu John Johnson. Ia pernah berkata bahwa salah satu pesawat perang Amerika Serikat, yaitu US B-2 Stealth, dibuat di Alien Workshop atau di bengkel alien. Yang kedua adalah tentang logo. Untuk masalah ini, mereka sepakat untuk menyerahkan pembuatan logo ini pada ahlinya, yaitu Mike Hill. Dan muncullah logo Alien Workshop yang ini. Yang unik, ternyata Mike Hill mengambil inspirasi logo ini dari logo restoran fast food tempat mereka melakukan pertemuan, yaitu Denny's, yang digabungkan dengan logo Marathon Gas Station. Sementara gambar cahaya di tengah-tengah ini muncul dari pantulan lampu di atas Mike Hill saat ia menggambar. Alih-alih menggeser kertasnya agar tidak terdistorsi dengan pantulan cahaya itu, Mike Hill justru menggambar pantulan cahaya itu, dan jadilah sebuah masterpiece yang ini. Keputusan yang ketiga adalah tentang permodalan. Untuk hal ini, Mike dan Chris sepakat untuk menyisihkan beberapa tabungannya untuk memulai brand ini. Sementara Neil B tidak mau ikut-ikutan, karena ia tahu bahwa resikonya sangat besar. Tapi untungnya, dengan keahlian Chris sebagai mantan tim manajemen di GNS, mereka berhasil mendapatkan tambahan modal dari Jimmy George, owner dari sebuah perusahaan distribusi skateboard bernama Carl Skate. Keputusan yang terakhir sekaligus yang paling absurd adalah mereka akan pindah dari California dan memulai brand skateboard baru ini di tempat yang sangat jauh dari industri skateboard, yaitu di Ohio. Dan setelah semua persiapan ini selesai, akhirnya pada bulan Oktober 1990, mereka secara resmi memulai brand bernama Alien Workshop ini di sebuah basement kecil di rumah Mike Hill. Meskipun Neil Blender tidak ikut menjadi owner, ia tetap menjadi bagian penting Alien Workshop. Ia adalah desainer papan skateboard pertama Alien Workshop yang ini.
Series papan ini diberi nama Believe dan berhasil menjadi salah satu papan paling populer Alien Workshop. Neil juga ikut membantu Alien Workshop dalam mengerjakan video skit pertamanya, yaitu Screen Memory yang dirilis pada 7 September 1991. Dalam video ini, Alien Workshop menampilkan tim skit pertamanya yang diisi oleh nama-nama legend yang saat itu masih belum diketahui, seperti Rob Dyrdek, Dwayne Peter, Scott Conklin, Bo Turner, dan Thomas Morgan. Video ini langsung menggebrak dunia skateboard saat itu. Performa para rider yang ciamik yang dipadukan dengan editing video masa depan ala lorong waktu membuat video ini langsung menjadi video favorit para skaters. Berkat video ini, Alien Workshop menjadi kebanjiran orderan, dan nama brand yang berada di ujung timur Midwest Amerika ini mulai menyebar ke seluruh Amerika Serikat, termasuk ke California, daerah yang menjadi kiblat para skaters. Pada tahun 1992, Mike dan Chris membeli seluruh saham Jimmy George dan pindah ke bangunan yang lebih besar seluas 3.000 meter persegi di Ohio. Pada tahun 1993, mereka membeli PC pertamanya, yaitu Apple Macintosh Quadra 800, guna merapikan sistem distribusi yang mereka jalankan dari kantor pusat yang sangat terasing. Dan 1 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1994, mereka memindahkan 3 ridernya yaitu Rob Dyrdek, Dwayne Peter, dan John Drake ke California sebagai representasi Alien Workshop. Berkat langkah-langkah ini, di era pertengahan 90-an Alien Workshop semakin meroket. Bahkan produk-produknya mulai dikenal dan dikenakan oleh khalayak umum. Di era ini, memang obsesi masyarakat Amerika Serikat terhadap luar angkasa sedang gila-gilanya. Kemunculan Bob Lazar di layar kaca pada tahun 1989 dan munculnya TV series seperti Star Trek The Next Generation dan X-Files membuat teori-teori tentang UFO dan alien menjadi makanan publik Amerika Serikat. Dan saat mereka melihat bahwa ada brand yang menyediakan merchandise bergambar alien, tentu saja mereka langsung menyerbunya. Para penggiat subculture pecinta musik techno yaitu rave adalah salah satu yang paling menyukai merchandise keluaran Alien Workshop. Dan sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Jake Phelps dari Tracer dan Jason Deal dari FA, hal ini sangat membuat mereka frustasi. Mike Hill mengatakan bahwa hal ini telah merusak brand yang telah ia besarkan ini. Bahkan suatu hari, saat penjaga tokonya menelpon dan menyampaikan kabar gembira bahwa Madonna baru saja mampir dan membeli 1 kaos Alien Workshop, Mike justru marah dan berteriak, "Kenapa kalian membiarkan dia membelinya?" Tapi semarah apapun Mike, ia tidak bisa mengendalikan para customernya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah dengan tetap menjaga DNA skate-nya dan tidak menghiraukan tren musiman ini. Di saat permintaan akan merchandise-nya membeludak, Alien Workshop tetap fokus melakukan pergerakannya di skena skateboard. Seperti dengan mengeluarkan video berjudul Time Code pada tahun 1997, lalu merekrut rider baru seperti Jason Deal dan Eve pada tahun 1998, serta membuat induk perusahaan bernama DNA Distribution dan membuat sub-brand baru yang fokus membuat bearing skate bernama Reflect Bearings. Di awal milenium baru, mereka membuat brand alter bersama Joe Castrucci yang diberi nama Habitat Skateboard, lalu merilis sebuah video masterpiece yang selalu masuk dalam list video skate terbaik sepanjang masa, yaitu Photosynthesis. Sayangnya, jerih payah yang sudah dilakukan selama ini akhirnya harus berakhir pada tahun 2008. Setelah induk perusahaan Alien Workshop yaitu DNA Distribution dijual ke sebuah perusahaan surfing dan snowboarding bernama Burton. Menurut Chris Carter, tindakan ini adalah sebuah hal yang positif karena Burton memiliki modal yang kuat yang bisa mengantarkan Alien Workshop mencapai potensi penuhnya. Dan memang pada awalnya terlihat sangat menjanjikan. Mereka mulai melakukan kolaborasi dengan beberapa artis pop culture seperti Andy Warhol dan Keith Haring. Mereka juga membuat video skate yang cukup keren, yaitu Minefield. Tapi seperti yang sudah kita ketahui dari video-video sebelumnya, memasuki era 2010-an, bisnis surfing sedang mengalami penurunan drastis. Sehingga induk perusahaan Alien Workshop yang baru, yaitu Burton, harus mengurangi pasokan modalnya. Di era-era inilah, Alien Workshop harus stuck. Hingga akhirnya pada tahun 2012, mantan rider Alien Workshop yang juga membintangi acara MTV Rob and Big yaitu Rob Dyrdek, membeli DNA Distribution. Terdengar sangat lega bukan?
Alien Workshop akhirnya kembali ke tangan yang tepat. Tapi kenyataannya, baru 2 bulan memiliki DNA, Rob memilih menjualnya. Kali ini ke sebuah perusahaan bernama Pacific Vector. Sebelum akhirnya membelinya lagi 1 tahun setelahnya, dan akhirnya meng-giveaway-kan brand ini secara cuma-cuma ke founder aslinya, yaitu Mike Hill pada tahun 2014. Perpindahan kepemilikan yang semrawut ini membuat para rider Alien Workshop frustasi. Satu persatu dari mereka mulai meninggalkan brand ini. Pada tahun 2014, Jason Dill dan Eve memilih untuk keluar dari Alien Workshop. Mereka menulis sebuah surat perpisahan dan membagikannya di sosial media. Kedua orang ini nantinya akan menghidupkan brand Jason Dill yang sudah lama mati, yaitu FE. Jejak ini juga diikuti oleh rider lainnya, seperti Grant Taylor yang pindah ke Antihero, dan Dylan Rider yang bergabung dengan brand rekannya yaitu FE. Pada tahun 2015, Mike Hill memutuskan untuk memindahkan kembali headquarter Alien Workshop yang saat itu berada di California ke Ohio lagi, tapi kali ini lebih ekstrim. Ia memilih bekas bunker nuklir di Dayton, Ohio sebagai lokasi headquarters barunya. Di tahun yang sama, ia kembali menyusun tim skate-nya dan membuat video baru yang berjudul Bunker Down. Tapi membangkitkan sebuah brand yang sudah hampir mati bukanlah urusan mudah. Butuh waktu, usaha keras, dan momen yang tepat. Apalagi, sekarang industri skateboard sudah sangat berubah. Sampai saat ini, Alien Workshop masih tetap eksis, meskipun produk-produknya masih sangat sulit didapatkan di Indonesia. Di akhir tahun 2023 kemarin, Alien Workshop baru saja melakukan kolaborasi dengan Zen Skate Legend yaitu Treasure. Nah, menurut kalian, apakah Alien Workshop bisa bangkit kembali? Dan langkah apa yang harus dilakukan oleh Alien Workshop agar bisa bangkit kembali? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai di sini, jika ada salah kurangnya mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.